Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita malam ini kembali bertemu di Taman Surga Majelis Ilmu Cuklus Dakwahmu. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kemudahan untuk mencari ilmu, kemudian untuk melaksanakan apa yang kita dapat, ya, yang kita pelajari, kemudian berikan kemudahan juga untuk mendapatkan ilmu yang kita dapat dan kita laksanakan kepada yang lain. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada malam hari ini kita telah sampai pada hadis keempat dari kitab Arba'in An-Nawawi. Monggo Ustadz Ari bisa dimulai sekarang. Monggo. Terima kasih Pak Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita syukuri malam hari ini masih diberikan usia oleh Allah, sehingga usia itu mestinya kita gunakan untuk melaksanakan tugas kita sebagai manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka hakikat kehidupan ini adalah untuk ibadah. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah, ibadah itu adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu, di mana menuntut ilmu itu tidak mengenal usia. Maka yang sering saya sampaikan dalam Islam ada utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jamaah sekalian yang berbahagia, sekalipun ini nampak ringan menuntut ilmu, akan tetapi kalau ibadah menuntut ilmu ini dijadikan sebagai ibadah yang bersifat rutin, maka ibadah itu bisa dijadikan sebagai ibadah andalan. Karena mestinya setiap muslim itu punya ibadah andalan. Ibadah andalan itu ibadah yang apa? Ibadah yang rutin. Sesuai dengan hadis Nabi, ahabbul a'mal, sungguhnya amalan yang paling dicintai ilallah oleh Allah bukan amalan yang banyak. Akan tetapi adwamuha wa in qalla, tetapi amalan yang kontinu, yang istiqomah meskipun itu sedikit. Maka ada yang tiap hari Jumat itu mengalokasikan sedikit hartanya untuk berinfak. Terus tiap Jumat. Itu sebagai amalan andalan. Karena amalan yang bersifat mudawamah. Amalan yang bersifat kontinu. Ada juga yang menjadikan sholat duha sebagai amalan andalannya. Yang rutin dilakukan setiap hari. Sekalipun Rasulullah tidak melaksanakan sholat duha setiap hari. Karena khawatir nanti akan dianggap sebagai kewajiban. Maka Rasulullah itu tidak setiap hari melaksanakan sholat duha. Tapi kita boleh ketika ingin melaksanakan sholat duha tiap hari. Dan kalau kontinu, maka itu bisa dijadikan sebagai amalan andalan karena mudawamah. Itulah amalan yang terbaik. Jadi bukan sekali berinfak setelah itu selesai, sudah. Tetapi akan lebih baik infak sedikit-sedikit tapi itu kontinu. Wa in qalla, sekalipun itu sedikit. Itu sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Oleh karenanya maka mudah-mudahan kalau kita istiqomah menuntut ilmu tiap minggu minimal sekali, maka bisa dijadikan sebagai amalan andalan kita karena bersifat mudawamah, awalan yang bersifat kontinu, sekalipun itu sedikit karena nampak ringan barangkali. Ya jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita tetap senantiasa meluruskan niat. Semua yang kita lakukan itu demi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dulu saya sampaikan di hadits yang pertama, innamal a'malu binniyat. Para ulama menjadikan itu sebagai awal dalam setiap menulis kitab. Kalau kita bukan penulis kitab, maka setiap kita ingin melakukan kegiatan,
untuk meluruskan niat kita agar ingat bahwa semua amalan itu tergantung dari niatnya. Kita dianjurkan untuk mengucapkan atau menuliskan hadis innamal a'malu binniyat. Karena apa? Karena amalan itu bisa jadi benar, tapi kalau niatnya tidak benar, maka tidak akan bernilai sebagai ibadah. Ya, sekarang kita lanjutkan pada hadis yang keempat. Dari hadis Arba'in An-Nawawi. Kalau sebelumnya kita membahas hadis yang ketiga tentang iman, Islam, ihsan, dan hari kiamat. Maka untuk hadis yang keempat, ini berbicara mengenai proses kelahiran manusia atau penciptaan manusia, dan juga berbicara mengenai takdir terkait dengan amalan manusia. Kita mulai al-haditsur rabi'. Al-hadits itu hadis, ar-rabi' itu keempat. Kalau arba'atun itu 4, kalau ar-rabi' itu artinya keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, dan Rasulullah itu adalah orang yang benar dan dibenarkan. Nanti kita akan bahas maksudnya Rasulullah sebagai as-shadiqul masduq itu apa. Apa yang diceritakan oleh Rasulullah? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Sesungguhnya seseorang, ini terjemah bebasnya saja, sesungguhnya seseorang diciptakan di dalam perut ibunya arba'ina yauman nutfatan. Diawali dari terbentuknya nutfah atau air mani. Arba'ina yauman, selama 40 hari. Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian air mani itu akan berubah menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Mithla dzalik juga selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghah, kemudian menjadi segumpal daging. Mithla dzalik juga 40 hari. Ya baru tsumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruha. Kemudian diutuslah seorang malaikat, kemudian malaikat itu meniupkan ruh. Ya, sehingga 40 hari itu air mani, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging. Sehingga totalnya menjadi 120 hari. Atau 4 bulan. Barulah kemudian ditiupkan ruh. Nah, itulah yang kemudian para ulama berselisih pendapat terkait dengan hukum aborsi. Apakah aborsi itu diperbolehkan? Ada yang mengharamkan secara mutlak. Berapapun usia kandungannya, sepanjang itu sudah terbentuk, artinya bertemu air mani dengan ovum, kemudian nempel di titik rahim, maka usia berapapun haram untuk dilakukan aborsi. Ada yang memperbolehkan aborsi itu boleh kalau usia janinnya itu belum 120 hari atau belum 4 bulan. Kenapa? Karena sebelum 4 bulan itu belum ada ruhnya. Sehingga diperbolehkan untuk dilakukan aborsi. Ini menurut sebagian besar ulama Hanafiyah. Kalau menurut sebagian besar ulama Syafi'iyah, diperbolehkan melakukan aborsi tapi sebelum 40 hari. Nah, artinya apa? Ya, sebelum menjadi nutfah itu, sebelum menjadi segumpal darah itu boleh aborsi. Tapi begitu sudah menjadi segumpal darah, nutfah itu, maka tidak boleh dilakukan aborsi. Ya, tapi kalau menurut Majelis Ulama Indonesia, aborsi itu hukumnya haram, kecuali dalam kondisi tertentu. Misalnya, kalau kehamilannya tetap dilanjutkan akan membahayakan nyawa ibunya. Itu dikatakan dalam keadaan darurat. Ibunya itu sudah jelas, dia itu hidup. Karena dia hidup, maka dia harus dipertahankan. Kalau janin, itu hidup tidaknya masih 50-50.
maka yang diutamakan untuk dilindungi adalah yang sudah pasti dia hidup. Maka ibunya lebih diutamakan kalau memang nyawanya terancam manakala dilanjutkan kehamilannya. Itu terkait dengan hukum aborsi yang sebenarnya melihat pada proses penciptaan manusia. Ya, kemudian kita lanjutkan. Di dalam hadis ini disebutkan wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian Allah perintahkan untuk mencatat 4 perkara. Artinya apa? Menentukan takdir. Apa yang ditentukan? Bikat birizkihi. Ketentuan mengenai rezekinya. Jadi begitu ditiupkan ruh, maka Allah akan catat. Ini takdir rezekinya. Wa ajalihi, takdir kematiannya. Wa amalihi, takdir perbuatannya. Wa syaqiyun au sa'id, kemudian yang keempat adalah takdir dia sengsara atau bahagia. Fawallahu alladzi la ilaha illa huwa. Fawallahu alladzi la ilaha ghairuhu. Dan demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, inna ahadakum, ini memang agak sulit dipahami ya. Sungguhnya ahadakum, seseorang layak malu bi amali ahlil jannah. Melakukan suatu amalan dalam bentuk amalan ahli surga. Berarti amalan kebajikan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzara'in. Karena amalan yang dia lakukan itu, jarak antara dia dengan surga itu sangatlah dekat. Bahkan digambarkan karena saking dekatnya itu hanya 1 hasta. Jadi dhira' itu artinya hasta. Fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Akan tetapi ternyata orang itu ditentukan untuk melakukan suatu amalan yang bentuknya itu adalah amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka akhirnya dia masuk neraka. Jadi artinya dia melakukan amal kebaikan sampai dia itu dekat dengan surga karena amalan dia lakukan. Tapi ternyata takdirnya itu amalan dia adalah amalan yang tidak baik. Maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya demikian juga dengan sebaliknya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Sesungguhnya seseorang yang melakukan amalan bentuknya adalah amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un, sampai dia sangat dekat dengan neraka, bahkan jaraknya itu hanya 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitabu, akan tetapi takdirnya itu ditentukan berbeda. Takdir dia itu fayamalu bi amali ahlil jannah, melakukan amalan bentuknya amalan ahli surga. Fayadkhuluha, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Jadi bagian yang pertama itu berbicara mengenai proses terbentuknya manusia. Yang kedua itu berbicara mengenai takdir terkait dengan amalan umat manusia. Jadi tadi disebutkan orang melakukan amal kebaikan sampai dekat dengan surga, tapi takdirnya itu bukan itu. Takdirnya itu dia melakukan amalan yang buruk. Maka akhirnya dia melakukan amalan buruk dan dia masuk ke dalam neraka. Demikian juga sebaliknya. Dia melakukan amalan yang buruk. Akan tetapi ternyata takdirnya itu adalah amalan yang baik. Ya, maka kemudian dia masuk ke dalam surga. Ya, sekarang kita coba lihat syarah yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiq. Qauluhu, sabdanya, wa huwa shadiqul masduq. Perkataannya, wa huwa shadiqul masduq. Ini dalam hadis tadi disebutkan wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah itu dikatakan as-shadiqul masduq. Artinya apa? Ai as-shadiqu fi qaulihil masduqi fi ma ya'tihi minal wahyil karim. Ya, maksudnya Rasulullah itu dikatakan benar dan dibenarkan karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu bersumber dari wahyu.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak pernah berbicara dengan nafsunya. Dia berbicara semata-mata illa wahyu yuha, semata-mata karena wahyu yang memang diturunkan kepada Rasulullah. Itulah dulu yang saya sampaikan bahwa Al-Quran dan Al-Hadits itu sama-sama merupakan wahyu. Bedanya apa? Kalau Al-Quran itu lafadznya langsung dari Allah, sehingga memang ada kemukjizatan terkait dengan lafadznya. Nilai sastranya itu amat tinggi. Sampai sekarang tidak ada yang bisa menandingi nilai sastra dari Al-Quran. Padahal sudah terlahir banyak sastrawan kan. Di Arab juga dulu di masa jahiliyah itu sudah dikenal banyak sekali para sastrawan. Tapi suruh mendatangkan satu ayat saja tidak bisa menandingi nilai sastra dari Al-Quran. Karena apa? Lafadznya itu langsung dari Allah. Sementara Al-Hadits itu sama-sama dari wahyu, hanya saja lafadznya itu berasal dari Rasulullah. Makanya hadits itu tidak ada keistimewaan terkait dengan lafadznya. Karena Rasulullah dulu ketika awal menerima wahyu, itu bukanlah orang yang pandai baca tulis, atau yang biasa dikenal dengan ummi. Ya, ada yang menerjemahkan buta huruf. Tapi sebenarnya yang lebih tepat ummi itu bukan buta huruf, tapi tidak pandai baca tulis. Sebenarnya sudah bisa membaca, menulis, tapi tidak pandai. Jadi ummi. Karena ada sejarawan yang menemukan Rasulullah sebelum menerima wahyu itu mampu menulis. Artinya bukan buta huruf, hanya saja tidak pandai baca tulis. Memang dibuat tidak pandai baca tulis, kenapa? Agar terjaga kemurnian Al-Quran dan orang tidak menuduh bahwa Al-Quran itu ciptaan Muhammad. Dan juga untuk membedakan antara Al-Quran dengan Al-Hadits. Ya, kita lanjutkan. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan makna qaulihi inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi. Seseorang itu diciptakan di dalam perut ibunya. Ya. Annal mani, sungguhnya mani itu yaqa'u fir rahim. Terdapat di dalam rahim. Mutafarriqon. Jadi ada mani yang terpisah. Ini maknanya adalah sperma dan ovum. Jadi mani itu maknanya sperma dan ovum. Makanya mutafarriqon, terpisah. Fayajma'uhullahu ta'ala fi mahallil wiladah minar rahim fi hadhil mudah. Kemudian sperma dan ovum itu disatukan oleh Allah di dalam rahim atau tempat kelahiran pada waktu ini. Ini makna dari nutfah, makna dari mani. Itu adalah sperma dan ovum yang kemudian disatukan di dalam rahim. Ya, ini juga merupakan salah satu tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Di mana dulu, berapa abad yang lalu, Rasulullah menerima wahyu sudah menjelaskan proses penciptaan manusia. Belum ada teknologi. Tapi ternyata lama-kelamaan dengan perkembangan teknologi memang terbukti proses yang dijelaskan dalam Al-Quran itu adalah benar. Makanya orang yang menuduh bahwa Al-Quran karangan Muhammad itu menjadi tidak berdasar. Mana mungkin Rasulullah bisa menjelaskan bagaimana proses terbentuknya manusia. Padahal ketika itu nggak ada teknologi dan Rasulullah juga tidak pandai baca tulis. Barulah terbukti berapa tahun kemudian setelah ditemukan teknologi yang membuktikan bahwa proses terbentuknya manusia itu sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Itu salah satu untuk membantah tudingan bahwa Al-Quran itu karangan Muhammad. Ya, kita lanjutkan. Wa qad jaa'a an Ibnu Mas'ud fi tafsiri dzalik. Ibnu Mas'ud memberikan tafsir terkait dengan hal itu. Inna nutfata, sesungguhnya nutfah itu, air mani itu, idza waqa'at fir rahim fa aradallahu ta'ala ay yakhluqa minha basharan tarat fi basharil mar'ah tahta kulli dhafrin wa sya'rin. Jadi intinya ketika nutfah itu sudah ditempatkan dalam rahim, itu berarti Allah sudah menghendaki terciptanya seorang
manusia. Nah, thumma tasiru daman, kemudian menjadi darah firrahim, di dalam rahim, fadzalika jam'uha, dan itu adalah penyatuan antara sperma dengan ovum. Nah, wahwa waktu kauniha alaqoh. Nah, itulah terbentuknya alaqoh atau segumpal darah. Yang kemudian alaqoh itu akan berubah menjadi mudghah, menjadi segumpal daging. Maka menjadi janin yang terlahir ke dunia, menjadi bayi. Ya, kemudian qauluhu, makna dari thumma yursalu ilaihal malak. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat. Tadi memerintahkan untuk meniupkan ruh. Nah, siapa malaikat itu? Di sini disebutkan ya'nil malak al-muwakkalu birrahim, yaitu malaikat yang memang ditugaskan terkait dengan rahim. Nah, sekarang kita masuk ke yang masalah takdir. Ini sebenarnya hal yang sangat penting di dalam hadis ini yang harus kita garis bawahi. Yang tadi saya sampaikan. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, alif lam kha ini kalau dipanjangkan menjadi ilal akhir. Kalau dalam bahasa Indonesia DLL dan lain-lain. Nah, kalau dalam bahasa Arab ilal akhir sampai terakhir itu ditulis dengan alif, lam dan kha. Jadi kalau jamaah membaca kitab ada tulisan alif, lam, kha, ini berarti ilal akhir. Ini tidak disebutkan sampai terakhir di ST atau di LL. Ya mungkin lebih tepat di ST ya dan seterusnya. Nah, tadi yang saya sampaikan, seseorang itu melakukan suatu amalan yang bentuknya itu amalan ahli surga. Bahkan dia sudah sangat dekat dengan surga. Digambarkan karena saking dekatnya itu sedekat dhira. Hanya jaraknya itu sehasta dengan surga. Nyaris masuk surga. Kenapa? Karena amal kebajikannya. Tapi ternyata takdir menentukan lain. Tadi kan ketika malaikat meniup ruh, Allah tetapkan takdir bagaimana kelak dia akan beramal. Ternyata sekalipun amalannya itu bajik, amalannya itu baik, tapi takdirnya itu ternyata dia melakukan amalan yang buruk. Maka orang itu kemudian masuk ke dalam neraka. Nah, coba kita lihat. Ya. Zahirul hadis, makna dari hadis itu adalah anna hadzal amil, ya ini, kana amaluhu sahihan. Jadi makna dari hadis ini, orang yang beramal tersebut, amalannya itu adalah benar. Makanya dia sudah dekat dengan surga. Wa annahu qaruba minal jannati bisababi amalihi. Ya, karena amalan itulah maka sudah dekat dengan surga. Ya, hatta baqiyalahu ala dukhuliha dhira. Bahkan dia itu sudah nyaris masuk surga yang tinggal sehasta lagi. Nyaris. Nah ini. Wa innama mana'ahu, tapi dia terhalang. Dia terhalang min dalik. Terhalang apa? Sabiqul qadaril ladzi yadharu indal khotimah. Dia terhalang oleh takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, di mana takdir itu baru kelihatan di akhir amalan dia. Ya, jadi dia sudah beramal baik, terus beramal baik, ternyata takdirnya itu dia beramal tidak baik. Dan itu gak kelihatan, takdirnya itu kelihatan di akhir amalnya. Itulah yang kemudian disebut dengan su'ul khotimah. Kenapa? Karena di akhir itu baru kelihatan kalau memang dia ditakdirkan untuk melakukan amalan yang buruk. Wa innama, nah ini tadi ya, sudah ya, faidan, nah ini, faidan, oleh karena itu, al-a'malu bisawabik, sungguhnya amalan itu ya tergantung dari ketentuan takdir yang awal.
Ya, amalan manusia itu tergantung dari takdirnya. Ya, lakin akan tetapi lama kanat as-sabiqatu kelihatan di handphone di pasti tabungan. masturatan Kalau anna. silau di handphone. Begitu aja iso. Ya, mohon maaf ini dibantu untuk di mute. Ya. Ya. Akan tetapi yang telah ditakdirkan itu masturotan, tersembunyi anna dari kita. Kan nggak ngerti itu. Orang itu takdirnya itu beramal baik atau buruk tuh. Nggak ngerti. Masturoh tersembunyi dari kita. Wal khotimah baru di akhir dohiroh akan kelihatan. Jadi takdir manusia melakukan amal kebajikan atau amal keburukan itu akan terlihat di akhir amalan dia. Ya, maka ada hadis ini, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu adalah yang terakhir. Nah, tadi saya sampaikan itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Karena apa? Karena amalan manusia itu tergantung dari yang terakhir. Kalau akhirnya itu baik, sekalipun kebiasaannya dia melakukan amal keburukan, husnul khotimah. Kalau dia akhirnya itu buruk, sekalipun sebelumnya dia melakukan amal kebajikan terus, maka dia su'ul khotimah. Ya, innamal a'mal bil khawatim. Ya, yakni dan seterusnya. Nah, sekarang kita loncati saja karena maknanya sama. Wa amal hadis alladzi dzakarahu Muslim fi sahihihi fi kitabil iman, di lain pihak Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya, tepatnya di kitab iman. Apa hadisnya? Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala berkata, Innar rajula, sungguhnya seseorang layak malu bi amali ahlil jannah, melakukan amalan, bentuknya itu amalan ahli surga. Fima yabdu linnasi wa huwa min ahlin nar. Ya, dalam pandangan manusia itu amal dia memang baik. Nah, ini hadis yang lain ya, yang berbeda dengan yang pertama tadi. Jadi seorang melakukan amal kebajikan yang menurut pandangan manusia itu baik. Wa huwa min ahlin nar, padahal hakikatnya dia itu adalah ahli neraka. Loh kok bisa? Menurut orang itu dia baik loh. Tapi kok dia ahli neraka? Nah, itu ada hadisnya. Nah, kemudian dijelaskan fa innahu lam yakun amalahu sahihan fi nafsihi. Ya, kenapa orang yang menurut pandangan manusia dia itu amalnya baik, tapi kok ahli neraka? Ya karena memang amalnya itu sesungguhnya nggak benar. Sekalipun nampak baik, tapi amalan itu nggak benar. Nah, wa inna makana riya'an wa sum'atan. Oh, ternyata dia melakukan amal kebajikan itu karena riya dan sum'ah. Riya itu ingin dilihat oleh orang, sum'ah itu ingin didengar oleh orang. Artinya, dia melakukan amal kebajikan itu bukan lillahi ta'ala, tapi untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Jadi mau dilihat atau mau didengar. Jadi meskipun menurut pandangan manusia itu dia melakukan amal kebajikan, tetapi sesungguhnya dia adalah ahli neraka. Ya, maka di sini disebutkan fayustafadu min dalikal hadis tarkul iltifati ilal a'mali warrukuni ilaiha. Maka mestinya memang kita tidak hanya fokus kepada amalan. Karena yang menjadikan kita masuk surga itu enggak cukup dengan amalan. Wa ta'wil ala karamillahi ta'ala wa rahmatihi. Tetapi yang menjadikan kita masuk surga itu adalah karunia dan rahmat Allah. Maka nggak cukup, bisa jadi kan amalannya baik. Tapi kalau dia riya sum'ah, ya tidak dapat
karunia dan tidak dapat rahmat dari Allah. Sehingga amalan yang dinilai baik oleh manusia itu tidak mengantarkan dia ke dalam surga. Ya, kita lanjutkan. Nah, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, jadi tadi ada 2 hadis sebenarnya. Hadis yang ada di Arba'in Nawawi, ini orang selalu beramal kebajikan. Kemudian dia sudah dekat dengan surga. Ternyata takdirnya itu amalannya buruk. Takdirnya itu dia beramal di dunia itu buruk. Maka dia akhirnya masuk neraka. Demikian juga dengan sebaliknya. Ya, oleh karenanya maka dikatakan bahwa amalan manusia itu tergantung dari awal ditakdirkannya. Ketika tadi sebelum terlahir ditiupkan ruh oleh malaikat. Maka ditetapkan bagaimana takdir terhadap amalan dia. Demikian juga dengan sebaliknya. Ya, maka dikatakan juga dalam hadis yang lain bahwa sebaik-baik amal itu adalah khawatimuha. Sebaik-baik amal itu adalah yang terakhir. Itulah yang disebut su'ul khotimah atau husnul khotimah. Karena takdir itu akhir. Bagaimana amalan terakhir dia itu, itulah takdir. Nah, maka itulah amalan yang menentukan dia masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Nah, yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tadi. Ya, ini adalah hal yang lain. Jadi kadang ada orang melakukan amal kebajikan, itu baik menurut manusia. Tapi ternyata dia ditakdirkan masuk neraka. Oh, ternyata dia beramal itu karena riya atau sum'ah. Dia beramal itu karena ingin dilihat atau didengar oleh orang lain. Nah, itu terkait dengan separuh penjelasan dari hadis yang keempat. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, biar selesai, mungkin ya sampai hadis keempat, kemudian minggu depan kita lanjut hadis yang kelima. Belum ada pertanyaan ya? Kalau belum, kita lanjutkan. Saya aja lah, saya lah. Oh, Pak Mumin. Monggo Pak Ya, Mumin. pengen masuk ke uruh aja. Ini kalau, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu ya, dari zaman saya mahasiswa, kalau ada PNDI itu ya, ada apa? Mesti kalau soal takdir ini memang jadi pembicaraan yang nggak habis-habisnya. Bahkan kalau ada orang sekuler itu, katakan orang Kristen itu mengatakan, atau sebagian dari orang Islam kita juga mengatakan bahwa kasihan amat ya orang yang bukan Islam, walaupun amalnya begitu baik, tetapi kemudian tidak direken karena bukan Islam. Ya. Mereka dulu pernah menggambarkan bagaimana Bunda Teresia itu mengamalkan atau mengorbankan seluruh hidupnya di India kalau nggak salah untuk kemanusiaan. Tetapi itu kan dijawab dengan gampang oleh Pak Jainuddin MZ itu, ya gimana mau lulus orang ikut sekolahnya enggak, kan gitu. Artinya kalaupun dia mengamalkan ajaran itu, tapi dia kan tidak istilahnya dia hanya di luar kelas mendengarkan kan gitu. Kalau mau ikut ujian nggak bisa kan gitu. Nah, soal yang tadi itu, kalau Mas Ari tadi mengatakan hanya 4 ya begitu ruh ditiupkan itu yang menjadi yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, orang kan ada juga perdebatan Qadariyah Jabariyah, apakah setiap perilaku manusia itu memang sudah ditentukan Tuhan, atau ada yang memang ditentukan seperti tadi, ada yang memang diberikan akal itu untuk memilih. Juga kalau misalnya takdir itu tidak bisa dirombak lagi, lah Quran kan mengatakan tidak akan berubah nasibmu, katanya gitu kan, kalau kamu tidak mau merubahnya. Atau banyaklah hal-hal yang berdoalah supaya mudah-mudahan doamu itu merubah takdir, gitu-gitu. Nah, sebetulnya makna dari hal itu kalau dilihat apakah
sekedar kita supaya berikhtiar, atau memang ikhtiar kita tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah, walaupun kita tahunya kan terakhir ya, terakhir baru kita tahu. Nah, bahkan kadang itu takdir atau nasib juga nggak tahu apa bedanya gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau seperti itu kita dari orang hukum ya Mas Ari. Artinya tidak perlu ada KUHP, ya. Tidak perlu adanya penjara gitu. Kalau semuanya takdir. Kemarin juga waktu kita pemilihan ya Jokowi itu kan sudah kehendak Allah kan gitu. Kenapa harus persoalkan sebagai macamnya itu. Nah, sebetulnya sampai batas mana kita bisa memprotes itu gitu ya. Ya. Artinya apakah kita mau apatis ya sudahlah. Apa yang terjadi terhadap saya adalah takdir gitu. Ya, kalau kita misalnya mau, sehingga nggak ada gairah hidup ujung-ujungnya kan. Nah, batasan-batasan yang ingin saya tahu, batasan-batasan mana yang takdir yang betul-betul itu dan mana yang kita dibolehkan berikhtiar seperti itu. Seperti zaman Nabi itu kan ada orang yang, kamu pakai apa? Pakai unta. Mana untamu? Di luar. Udah diikat belum? Saya tawakal kepada Allah. Nabi nggak mau, ikat dulu baru kamu tawakal. Artinya sesuatu itu kalaupun dia tahu mungkin tidak ada yang akan mencuri untanya. Itu Mas Hari. Mudah-mudahan bisa ditangkap yang intinya. Terima kasih Pak Mukmin. Yang pertama, tentu kalau dari informasi dalam Al-Quran dan As-Sunnah, namanya amal kebajikan yang bernilai surgawi, itu ya amal kebajikan yang didasarkan pada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena apa? Ya tadi benar yang disampaikan, jawaban sederhana dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, yang namanya syahadat itu adalah sama dengan kita mendaftar. Kita mau sekolah, kita daftar. Kemudian barulah kita ikut proses, akan diuji lulus atau tidak. Tapi kalau tidak pernah mendaftar, sama saja kan dia tidak pernah bersyahadat. Maka berarti ya dia tidak akan diuji. Karena tidak diuji ya sudah jelas tempatnya ada di mana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan sebatas mana sih kita meyakini takdir agar kita tidak menjadi Jabariyah. Kan memang dalam ilmu kalam itu ada Qadariyah dan ada Jabariyah. Jabariyah itu kelompok yang berkeyakinan tidak ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan manusia. Maka nasib manusia itu yang menentukan murni 100% adalah dirinya sendiri. Itu Qadariyah. Kalau Jabariyah itu sebaliknya. Jadi manusia itu tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Jadi yang menentukan itu 100% terhadap nasib manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian ada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdiri di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang ada di tengah-tengah. Atau kalau bahasa Pak Mahfud MD itu menggunakan konsep prismatik seperti Pancasila ya, menggunakan konsep prismatik tengah-tengah antara negara agama dengan negara sekuler. Nah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tengah-tengah antara Qadariyah dengan Jabariyah. Jadi memang kita harus percaya takdir, akan tetapi di sisi yang lain bukan berarti kita itu tidak berusaha. Karena apa? Tadi disebutkan yang namanya takdir itu nggak kelihatan oleh kita. Kapan kelihatannya? Kelihatannya itu di akhir. Nah, di sini sebenarnya nanti ada penjelasannya. Jadi bukan berarti dengan adanya takdir itu kemudian kita tidak melakukan amalan apapun. Kita tidak melakukan usaha apapun. Karena takdir itu tidak pernah akan diketahui. Takdir itu adalah rahasia Allah. Dan nanti baru akan diketahui di akhir. Bahkan dikatakan nanti akan diketahuinya itu ketika nanti ada di surga. Oh, ternyata takdirnya begini toh. Karena takdir itu tidak diketahui, maka manusia itu tetap harus melakukan usaha maksimal sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, maka kita tidak boleh membicarakan takdir sebelum itu terjadi.
Nah, ketika kemarin mendukung pasangan calon tertentu, nggak boleh bicara takdir sebelum itu terjadi. Barulah setelah terjadi, oh ya memang Jokowi takdirnya yang menjadi presiden. Besok lagi pemilu, ya harus berusaha lagi. Baru di akhir kalau sudah terjadi, oh ini tuh takdirnya ternyata. Nah, sama dengan kita berkewajiban untuk melakukan amalan kebajikan sesuai dengan ketentuan syariat. Barulah di akhir, bagaimana akhir orang itu, oh itu tuh ternyata takdirnya. Sama dengan orang berkendara, dia wajib untuk berhati-hati. Hifdzun nafas, menjaga nyawa itu merupakan salah satu dari ad-daruriyatul khamsah, kebutuhan primer yang wajib dilindungi di dalam Islam. Nah, jangan ngomongin takdir, baru kemudian kalau dia tertabrak mati, oh ini ternyata takdirnya, karena takdir itu ada di akhir dan tidak diketahui oleh umat manusia. Itu jawaban pendeknya. Nanti ada penjelasannya di bawah sebenarnya. Ya, sementara begitu, atau saya lanjutkan dulu ya, nanti biar nyambung. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, nanti ya boleh. Ya, kita lanjutkan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian terkait dengan ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu alladzi la ilaha illa ghairu inna hadakum, dan seterusnya. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, ya, tadi ya, amalan yang dilakukan oleh manusia itu amalan kebajikan, amalan ahli surga, sudah sangat dengan surga, ternyata takdirnya berbeda, dia masuk neraka, dan seterusnya. Demikian juga dengan sebaliknya. Ya, al-murad, apa sih maksudnya? Anna hadza, sungguhnya ini, qad yaqa'u fi nadirin minan nas. Hal yang kayak gini nih, kata Ibnu Dakik, ini hal yang langka. Orang biasanya amalan baik, kok ternyata di akhirnya dia su'ul khotimah. Itu menurut Ibnu Dakik, itu orang langka peristiwa yang kayak gini. Li'an la annahu, ini ya, la annahu ghalib fihim. Ini nggak biasa, gitu. Nggak biasa. Ini jarang sekali. Wadzalika min lutfillah subhanahu wa sa'a wa rahmati fa in inqilabi nas minasyarri ilal khair. Nah, kemudian karena keluasan dan rahmat dari Allah, sungguhnya berbaliknya manusia minasyarri ilal khair itu banyak. Berbaliknya manusia dari yang jahat menjadi yang baik itu banyak, lebih banyak. Tapi sebaliknya, berbaliknya orang dari baik menjadi jahat itu dikatakan di sini fi ghayatin nudur. Itu sangat jarang, sangat langka. Walillahilhamdu dan seterusnya. Nah, jadi yang dicontohkan dalam hadis ini adalah peristiwa yang sangat langka. Orang berbuat jahat terus kok husnul khotimah, itu langka. Orang berbuat baik terus kok su'ul khotimah, itu langka. Tetapi yang lazim adalah orang itu husnul khotimah kalau dia punya kebiasaan beramal kebajikan. Orang itu su'ul khotimah kalau dia punya kebiasaan beramal keburukan. Itulah hukum yang lazim. Ya, tetapi memang ada kasus yang begitu. Biasa amalannya buruk, tiba-tiba husnul khotimah. Biasa amalannya baik, tiba-tiba su'ul khotimah. Ya, mungkin bisa jadi karena amalannya itu dilandasi pada riya dan sum'ah. Amalannya itu dilandasi pada ingin mendapatkan pujian dari orang, bukan lillahi ta'ala. Maka amalan yang nampak baik ternyata dia su'ul khotimah. Nah, jadi yang dijelaskan dalam hadits ini adalah sesuatu yang langka. Dan poin yang kedua, menurut Ibnu Dakik, orang dari jahat menjadi baik itu lebih banyak dibanding dengan orang baik menjadi jahat. Itu merupakan bagian dari keluasan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih banyak orang yang bertobat daripada orang yang berbalik arah dari orang baik menjadi orang jahat. Nah, ini
poin juga yang perlu kita highlight. Nah, wa qauluhu sesuai dengan hadis Nabi, ini perkataan Allah. Nah, inna rahmati sabaqat ghadabi. Kata Allah, sungguhnya rahmatku, kasih sayangku itu mendahului amarahku. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan taghlibu ghadabi. Sungguhnya rahmatku, kasih sayangku itu menang dibanding dengan amarahku. Artinya apa? Kasih sayang Allah itu memang lebih didahulukan oleh Allah atau dimenangkan oleh Allah dibanding dengan amarahnya. Itulah sebabnya lebih banyak orang yang berubah dari jahat menjadi baik dibanding dengan berubah dari baik menjadi jahat. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ya, ini yang penting-penting saja ya. Nanti biar waktunya cukup. Ya, ini. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita loncat saja ke sini. Ya. Qolal iman as-Sam'ani. Jadi dikatakan oleh Imam Sam'ani bahwa sabilu ma'rifah hadzal bab. Jadi terkait dengan takdir ini adalah at-taufiq, harus mengkompromikan minal kitabi was sunnah duna mahdil qiyas wa munjarradil unqul. Jadi berbicara takdir ini harus dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh dikembalikan kepada akal. Ya, kenapa demikian? Ya, karena kalau membicarakan takdir itu dasarnya adalah akal semata, dhallah, maka akan sesat. Dan akan ini fi mahalil hairah. Jadi akan membingungkan. Nah, maka dulu saya sampaikan agama itu adalah jawaban dari the ultimate question. Agama itu adalah jawaban dari pertanyaan yang sudah tidak mampu lagi dijangkau oleh akal manusia. Ya, maka termasuk takdir. Takdir itu nggak bisa dilogika. Kalau dilogika itu akan sesat dan pasti membingungkan. Ini kata Imam Sam'ani. Jadi berbicara tentang takdir itu harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ketika membicarakan takdir itu dengan logika semata, maka tidak akan memuaskan jiwa. Yang ada adalah kebingungan. Jiwanya menjadi nggak tenang. Padahal yang kita cari dengan memahami agama itu jiwa kita menjadi tenang. Dengan kita memahami konsep takdir dalam Islam itu jiwa kita menjadi tenang. Tapi kalau memahami takdir dengan akal semata itu tidak akan menenteramkan jiwa. Orang Qadariyah, wah ini semuanya manusia mengatur. Tidak ada campur tangan Allah. Padahal manusia itu punya keterbatasan. Rezeki terkadang datang di luar nalar. Kematian terkadang datang di luar nalar. Kelahiran terkadang terjadi di luar nalar. Ya, kalau menggunakan akal semata, ya akan terjadi adalah kebingungan. Hatinya tidak akan tentram. Tapi kalau kita mengembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadits, oh ini takdir memang dari Allah dan kita tahu di akhirnya, maka akan menjadikan ketentraman pada jiwa. Dan ketentraman itulah yang dicari di dalam agama. Makanya ya ayatuhan nafsul mutmainnah itu, jiwa yang tenang itulah yang dipanggil oleh Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Karena inti dari beragama itu untuk mendapatkan ketenangan sehingga husnul khotimah, nanti mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Nah, pertanyaannya kenapa kok kita tidak bisa menemukan konsep takdir menggunakan akal? Padahal Allah kan sudah karuniakan akal yang mestinya itu dipakai. Iya, akal memang dipakai, tapi nggak boleh lepas dari Alkitab dan Sunnah. Kenapa? Li'annal qadar, karena takdir itu
sirrum min asrorillah. Takdir itu adalah hal yang sangat rahasia, yang wajib hukumnya untuk diimani. Nah, bahkan di sini dikatakan fala ya'lamuhu malakun wala nabiyyun mursalun. Bahkan takdir itu tidak diketahui oleh malaikat dan nabi yang diutus. Malaikat dan nabi aja nggak ngerti takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Kenapa? Karena ini sirun, bukan hanya sirun, tapi sirun min asrorillah, rahasia yang sangat rahasia dari Allah. Itu adalah takdir. Ya, sekarang yang terakhir. Nah, yang terakhir. Ya, ini paragraf yang terakhir. Inna sirrul qadari yang kasyifulahum idza dakhalul jannah. Yang tadi saya sampaikan, sesungguhnya rahasia dari takdir itu baru akan tersingkap idza dakhalul jannah, ketika mereka masuk ke dalam surga. Wala yang kasyifu qabla dzalik, dan tidak akan terungkap sebelum itu. Ya, makanya ini waqad tsabatatil ahadits, makanya banyak hadis yang menentukan. Apa yang ditentukan? Binahyi antarkil amal ittikalan ala ma sabaqa minal qadar. Larangan untuk meninggalkan berbuat kebajikan dengan alasan adanya takdir. Ya, sekaligus menjawab yang tadi. Pertanyaan Pak Mukmin. Jadi banyak hadis yang menjelaskan mengenai larangan untuk meninggalkan amalan dengan alasan ya karena takdir kok. Ngapain kita berusaha menjadi orang kaya, saya miskin kaya itu takdir kok. Ngapain saya hati-hati karena mati itu adalah takdir kok. Kalau Allah sudah mengatakan mati ya mati, kalau belum ya belum. COVID misalnya, ngapain vaksin? Kalau Allah sudah katakan takdir mau mati, kena COVID ya mati. Kalau enggak ya enggak. Ya ini dilarang oleh hadis dengan alasan itu. Bal tajibul a'mal wat takalif allati warada biha syar'u. Tetapi wajib kita menjalankan amalan-amalan sesuai dengan syariat. Bekerja, berhati-hati, vaksin, itu adalah ikhtiar yang wajib kita lakukan sesuai dengan ketentuan syariat dengan takdir. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan. Ya, kalau orang itu ditakdirkan amalannya itu baik, maka Allah pasti akan mempermudah dia dalam melakukan amalan kebajikan. Sebaliknya, kalau Allah itu takdirkan amalannya itu buruk, maka Allah juga akan mempermudah dia untuk melakukan amalan keburukan. Ya, oleh karenanya maka berbicara takdir itu di akhir. Tidak boleh orang menghindar untuk melakukan amalan dengan alasan karena takdir. Nah, tetap wajib kita melakukan amalan sesuai dengan ketentuan syariat. Karena apa? Karena takdir itu adalah sirun min asrorillah. Takdir itu adalah rahasia yang sangat rahasia. Bahkan baru diketahui setelah orang itu masuk ke dalam surga. Oh, ini toh ternyata takdirku. Ya, saya kira itu penjelasan dari hadis keempat terkait dengan penciptaan manusia yang dilanjutkan dengan masalah takdir. Ya, saya kira itu Pak Tito barangkali penjelasannya. Oke, matur suwun Ustadz Ari atas penjelasan dari hadis yang keempat terkait dengan kelahiran manusia beserta tadi juga terkait dengan takdir. Tadi sebelum matan hadis ada kata-kata sodikul masduk ya. Itu memang jarang hadis yang kemudian diawali itu. Karena setelah baca hadis itu kita harus percaya dulu bahwasanya Rasulullah itu adalah
as-shadiqul masduq, artinya yang jujur dan terpercaya gitu ya. Karena apa? Ketika membaca hadis itu banyak yang mengingkari. Jadi sehingga diawali dengan as-shadiqul masduq gitu ya. Saya pernah baca tulisan kenapa ada as-shadiqul masduq. Karena apa? Karena ketika membaca hadis itu banyak orang yang menggunakan akal mengingkari takdir gitu ya. Jadi setelah ada penjelasan dari Syekh tadi, Imam Ad-Daqiq, itu sangat gamblang dan melegakan insya Allah. Jadi kalau kita memahami dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak hanya sekedar dengan akal dan penjelasan ulama, insya Allah akan jadi lega apa yang disampaikan oleh Ustadz Ari tadi. Ini sekedar tambahan, monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian kalau ada yang ingin disampaikan. Monggo Pak Saifuddin, di unmute dulu Pak. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ustadz Ari. Pertama saya mohon maaf saya terlambat bergabung dengan pengajian ini, tapi manfaatnya jauh lebih banyak daripada saya nggak gabung. Nah, ini kan sudah hadis yang keberapa dijelaskan oleh Ustadz Ari, itu keempat. Apakah sebelumnya itu pernah membahas yang terkait dengan hadis atau apapun, saya nggak begitu paham, bahwa rukun iman itu ada 6. Yang terakhir adalah percaya pada qada atau qadar. Barangkali di sini mungkin bisa dijelaskan lebih jauh oleh Ustadz Ari keterkaitan hubungan urut-urutan. Ini kan 40 hadis, tapi kan itu saripati gitu loh. Nah, yang pertama, kedua, ketiga, ini yang keempat. Nah, barangkali yang sebelumnya itu pernah membahas yang berkaitan dengan hadis tentang rukun iman. Itu ada, matur nuwun. Terima kasih Pak Saifuddin. Jadi hadis yang ketiga itu persis yang membahas mengenai rukun iman. Jadi hadis kedua itu membahas mengenai Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat. Ya, di situ disebutkan Islam itu ada 5 rukunnya. Kemudian ketika kemarin kita kaitkan dengan hadis ketiga, bagaimana urutannya? Syahadat, sholat, zakat, puasa haji atau haji puasa. Itu kemarin juga sudah dijelaskan, termasuk rukun iman itu juga sudah dijelaskan yang jumlahnya ada 6. Jadi intinya sebenarnya sama untuk percaya kepada takdir Allah, bahwa takdir itu harus diimani. Bagaimanapun apapun yang terjadi di dunia ini tidak terlepas dari takdir. Makanya la haula wala quwata illa billah. Kita melakukan perbuatan apapun itu ya karena daya yang diberikan oleh Allah. Dan Allah lah yang akan menentukan bagaimana arah hidup kita. Hanya saja memang yang namanya takdir itu tidak diketahui oleh manusia. Bahkan malaikat dan nabi pun itu nggak tahu. Karena apa? Sirrun min asrorillah, rahasia yang sangat rahasia. Bahkan dikatakan tadi, hanya diketahui ketika manusia nanti masuk ke dalam surga. Oh, ternyata takdirku itu ini. Karena apa? Sebelumnya sama sekali tidak mengetahui takdirnya. Karena ini merupakan hal yang sangat rahasia, tidak diketahui oleh manusia, maka kewajiban manusia bukan untuk mencari takdirnya apa. Tapi kewajiban manusia adalah berusaha sejauh daya dan kekuatan yang kita miliki untuk melakukan amal kebajikan sesuai dengan ketentuan syariat. Karena kalau kita mencari takdir, maka takdir itu tidak akan pernah ditemukan oleh manusia. Ya. Nyambung tadi Pak Ari, Pak Tito, saya masih penasaran. Sebatas mana kita bisa melakukan protes terhadap takdir? Contohnya gini, waktu habis, saya contohnya yang udah tahu aja, Pak Jokowi, kan gitu. Kemudian kita ke MK, yang tidak. Nah, kalau menurut Mas Ari itu sudahlah aja, kan artinya sudah sudah aja kan gitu. Tetapi kan banyak yang sama juga ketika ada pencurian kan gitu. Ada pembunuhan, ada pemerkosaan dalam hukum pidana kan gitu. Apa ya kita kan gitu. Sebatas mana kita untuk, maksud saya dalam tanda petik lah, memprotes takdir itu. Makasih.
Ya, terima kasih Pak Mukmin. Jadi kalau itu sudah terjadi takdir, tapi bukan berarti berhenti. Apa yang masih bisa dilakukan untuk amalan kebajikan, yaitu tetap harus dilakukan. Misalnya, ketika kita melakukan judicial review, permohonan terkait dengan undang-undang perubahan undang-undang KPK misalnya. Kalau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, takdirnya memang ditolak. Tapi bukan berarti berhenti pasrah. Kalau masih ada jalan untuk beramal kebajikan, perjuangkan kembali. Misalnya apa? Melalui demonstrasi dengan melibatkan civil society misalnya. Lah Soeharto kurang tangan besi apa? Itu pun juga tumbangkan dengan civil society. Ya, Vox Populi Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan itu juga sesuai dengan syariat Islam. Mara'al muslimuna khairan indallah khair. Apa yang dilihat oleh muslim itu baik, ya sungguhnya itu juga baik di mata Allah gitu. Makanya ya civil society, pergerakan masyarakat itu tidak akan terkalahkan oleh kekuasaan yang otoriter. Itu misalnya. Jadi bukan berarti berhenti, tapi apa yang masih bisa kita upayakan sesuai dengan perintah Nabi tadi, ya tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Never ending. Tidak boleh ada putusnya selama itu masih ada jalan yang bisa untuk diupayakan. Kecuali kalau kematian, sudah mati kan sudah selesai kan. Tinggal apa yang diperintahkan. Yang diperintahkan mendoakan, yang kita doakan. Jadi tetap tidak berhenti. Itu aja, ada lagi yang lain? Enggak, sudah puas Pak Mumin nggih? Ya. Ini lagi diuji. Enggak, maksud saya dengan apa yang dikatakan Pak Ari tadi kan, ya saya kan selalu melakukan itu gitu loh, seolah protes apa yang jadi kemapanan, sehingga ada lagi. Oh iya, itu berarti sudah siratul mustaqim, sudah berada di jalan yang lurus. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang lain yang ingin disampaikan? Ada yang raise hand kayaknya, Ditanyakan? Pak. Tadi itu. Ya? Ada yang raise hand kayaknya. Raise hand ya? Enggak. Kalau raise hand biasanya kelihatan, enggak ada. Oh iya, jadi kayaknya ada, Belum tapi udah hilang kayaknya. Ada, tadi saya yang raise hand. Ya kan, benar kan? Saya sempat lihat sepintas tadi. Ya. Oke, Mas Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai kematian yang husnul khotimah dan su'ul khotimah, gitu ya. Saya tuh pernah dengar cerita yang seorang maksiat yang terus-terusan maksiat, kemudian dia terbersit ingin bertobat. Kemudian dia bertanya kepada seorang ulama, sampai ulamanya itu dibunuh. Enggak, katanya, kamu itu sudah maksiat, kamu tidak akan masuk surga, akhirnya dibunuh. Terus lagi kemudian begitu, dan sampai akhirnya dia tuh hampir putus asa dan mau ke tempat suatu daerah yang ingin dia bertanya lagi kepada ulama yang lain gitu. Kemudian pas di perjalanan ternyata dia tidak kuat dan kemudian meninggal. Kemudian setelah meninggal itu ruhnya diangkat. Kemudian ternyata ada sebentar iklan. Iya sebentar. Kemudian ada perdebatan antara malaikat ini menjadi bagianku dan dia harus dibawa ke neraka. Kemudian ada perdebatan lagi, ini tidak, dia sedang mau bertobat, akan dibawa ke surga. Akhirnya kemudian Allah sampai turun tangan terhadap malaikat itu dan akhirnya diambil suatu keputusan bahwa coba kita ukur jarak dia dari rumahnya ke tempat maksiat tadi dan jarak dari rumah dia ke tempat yang ingin dia tuju untuk bertobat itu. Nah, kalau melihat dari situ, akhirnya Allah memutuskan bahwa jaraknya itu ternyata lebih dekat kepada tempat yang ingin dia untuk berbuat tobat. Nah, dari situ kan kita melihat bahwa kita melihat dari kacamata kita bahwa dia itu seorang ahli maksiat dan menurut kita adalah dia su'ul khotimah. Tetapi di mata Allah dia itu adalah seorang yang husnul khotimah. Itu bagaimana? Apakah penilaian manusia itu bisa istilahnya apa ya, memberikan justifikasi bahwa dia itu memang su'ul khotimah tetapi sebenarnya dia itu husnul khotimah? Itu bagaimana Ustaz? Apakah itu merupakan sebuah takdir juga atau bukan gitu kan? Kemudian ada lagi satu cerita yang memang ini
kita juga semua se-Indonesia pasti tahu bahwa seorang Freddy Budiman, gembong narkoba yang zaman pada saat itu dia memang besar-besaran menyebarkan dan memang sebagai pengedar narkoba. Kemudian kan akhirnya ditangkap oleh pemerintah, kemudian dipenjarakan di Nusa Kambangan dan sampai akhirnya dia divonis hukuman mati. Nah, pada saat itu menjelang kepada vonis hukuman mati kan dia akhirnya terus bertobat, kemudian dia menjadi seorang insan yang sangat baik gitu kan ya. Sampai-sampai dia ngerti bahwa dia itu akan mati pada hari itu. Beda dengan kita kan, kita tidak tahu matinya kapan gitu. Nah, ketika mati pun dia sampai berucap syahadat di akhir hayatnya. Nah, apakah itu memang dari perjalanan dia sebelumnya sebagai seorang ahli maksiat, kemudian terakhir dia menjadi seorang yang husnul khotimah, apakah itu memang juga sebagai takdir gitu kan, atau bagaimana, Ustaz? Sementara banyak sekali kesalahan yang dia lakukan begitu kan. Itu cukup, itu aja mungkin dua pertanyaan itu. Silakan. Terima kasih Mas Maman. Ya, cerita begitu itu memang ada yang dari cerita sufistik. Ya, betul. Ya, berasal dari mimpi seorang ulama seperti yang dulu pernah saya contohkan. Ada ulama yang bermimpi ketemu Imam Ghazali. Imam Ghazali bercerita dalam mimpinya dihisab di hari akhir. Kemudian ternyata timbangan amal keburukannya lebih banyak. Akhirnya kemudian dalalat hinggap karena pernah ditolong oleh Al-Ghazali ketika menulis, kemudian nemplok di tintanya, dia dibiarkan untuk minum karena kehausan. Dan itulah yang menjadikan wasilah dia masuk ke dalam surga. Itu ada dalam kitab Nasaihul Ibad. Itu memang kumpulan cerita-cerita sufistik. Tapi terkadang cerita-cerita yang semacam itu merupakan Israiliyat. Cerita-cerita yang dibawa oleh orang-orang Yahudi yang masuk ke dalam Islam. Itu merupakan cerita-cerita tradisional yang ketika itu berkembang. Yang seolah-olah kemudian cerita itu dinisbatkan kepada Rasulullah sehingga dianggap sebagai hadis. Padahal itu adalah Israiliyat atau cerita-cerita yang dibawa oleh orang Yahudi ketika masuk ke dalam Islam. Ya, terkait dengan hal itu, tadi sudah saya sampaikan ketika mengutip hadis dari Imam Muslim, bahwa ada orang yang melakukan amalan kebajikan. Kemudian dia sudah dekat dengan surga. Tetapi ternyata dia masuk neraka. Kenapa sebabnya? Oh, ternyata baiknya itu hanya dalam pandangan manusia. Ya, yang tahu masuk neraka atau surga kan bukan manusia. Manusia kan taunya dia husnul khotimah barangkali kan, karena selama hidupnya dia melakukan amalan kebajikan. Oh, ternyata amalan kebajikan yang dia lakukan itu dilandasi pada riya dan sum'ah. Dia hanya ingin mendapatkan perhatian, mendapatkan pujian dari orang lain, bukan lillahi ta'ala. Maka dia kemudian meskipun dalam pandangan orang-orang Islam, orang-orang manusia, pandangan manusia itu dia baik, akan tetapi ternyata dalam pandangan Allah itu dia merupakan orang yang tidak baik sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Jadi akhir itu yang mengetahui hanyalah Allah. Manusia itu tidak mengetahui karena lagi-lagi itu merupakan sirrun min asrarillah, itu merupakan rahasia yang sangat rahasia bagi Allah, bahkan malaikat dan nabi pun tidak tahu rahasia di balik itu. Kan kalau manusia hanya menghukumi apa yang nampak. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Manusia itu hanya melihat apa yang nampak, sementara yang tak nampak itu wallahu yatawalla. Allah lah yang mengetahui dan punya otoritas untuk memberikan penilaian. Ya, kemudian yang kedua terkait dengan ya su'ul khotimah, husnul khotimah ya kalau nggak salah tadi ya. Ya, jadi lagi-lagi yang namanya takdir itu di akhir. Bahkan tadi dikatakan takdir itu baru diketahui setelah orang masuk ke dalam surga. Oleh karenanya maka jangan berbicara takdir sebelum itu terjadi. Ya, seperti Freddy Budiman. Itu kan dulu belum terjadi. Dia menjadi gembong narkoba. Sementara kan kewajiban manusia yang menghukum orang yang berbuat kemungkaran itu ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Maka orang melakukan kemaksiatan berupa mengedarkan narkotika itu merupakan kejahatan yang sangat besar. Khomer aja itu merupakan bagian dari hal yang dilarang oleh Islam. Larangannya itu sangat ketat.
apalagi narkoba yang itu bahayanya jauh lebih besar. Maka kemudian wajar sebagai penguasa ulil amri menghukum yang bersangkutan. Nah, tetapi di akhir tidak ada yang tahu. Selalu menjadi misteri. Selagi-lagi sirun min asrorillah. Oh, ternyata dia kemudian melafadzkan syahadat. Oh, itulah takdir. Karena amalan itu adalah khawatimuha. Amalan itu adalah yang terakhir, yang dinilai. Ya, kemungkinan ya dia husnul khotimah. Kalau tidak husnul khotimah pun ya barangkali dia tetap akan merasakan surga. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke dalam Islam, sehingga amalan yang dia lakukan sesudah dia bersyahadat itu sudah dihitung sebagai amal kebajikan. Nah, itu ya memang takdir Allah begitu. Ada lagi yang lain? Itu di chat itu ada ibu bertanya itu. Oh iya. Assalamualaikum. Menyambung pertanyaan saya minggu kemarin bahwa ibu saya meninggal karena COVID dan punya komorbid, yang menjadi pertanyaan saya lagi, kami anak-anak ibu suka disalahkan oleh tetangga kenapa kok dibawa ke RS. Jadinya meninggal, kan coba waktu itu dirawat di rumah saja. Nah, kira-kira anak-anak jadi sedih bagaimana dengan takdir ibu saya itu ya. Nyata terkait dengan ikhtiar ya sejauh apa yang diyakini oleh kita, mana yang terbaik. Karena dokter saja kan bisa berbeda pendapat. Ini baiknya dikasih obat A, dokter yang lain mengatakan ini baiknya dikasih obat B. Sepanjang niat itu baik, kemudian ada alasan yang rasional, maka tidak ada salahnya. Semuanya itu akan benar. Sekalipun bisa jadi itu menjadi wasilah kematiannya, tapi itu tetap benar. Sepanjang memang tidak ada niat yang buruk, itu didasari pada niatan yang baik. Nah, sama dengan orang beristihad kan. Orang beristihad ini nggak ada hukumnya, nggak jelas ini hukumnya. Gimana merumuskannya? Sepanjang ada ilmunya, niatnya baik, fa'in asoba falahu ajroni. Kalau benar itu pahalanya 2, fa'in akhto'a, tapi kalau salah falahu ajrun, dia tetap mendapatkan 1 pahala. Jadi terkait dengan langkah keluarga, membawa ibunda ke rumah sakit itu merupakan bagian dari ijtihad, keputusan. Yang itu sudah didasari pada niat yang baik dan didasari pada perhitungan rasional, sehingga tidak ada yang salah. Nah, ketika ibu itu meninggal, barulah kita berbicara takdir. Ya memang takdirnya ibu itu meninggal pada hari, pada jam, dan juga menit itu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan menurut ketentuan syariat, maka anak-anak yang soleh itu senantiasa mendoakan kepada orang tua. Itu saja yang dilakukan, sudah selesai sesuai dengan kewajiban syariat. Tapi kalau terus menyalahkan diri, itu justru tidak boleh. Lama-lama itu akan berdampak pada pengingkaran terhadap takdir. Yang itu justru akan menjerumuskan kita kepada kegoyahan iman kita kepada takdir. Nah, maka yang sudah terjadi, itu sudah terjadi, sudah didasarkan pada pertimbangan yang terbaik bagi keluarga, tidak ada salah. Tidak ada salah. Jadi orang lain berpendapat harusnya nggak dibawa ke rumah sakit, ya enggak apa-apa menurut dia. Nggak dibawa juga bisa jadi nggak salah, dibawa pun juga nggak salah. Nah, kemudian meninggal dunia itulah takdir. Kita melakukan sesuai dengan kewajiban syariat, menjadi anak soleh yang senantiasa mendoakan untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia. Nah, saya kira itu kalau terus diratapi menyalahkan diri, maka itu justru akan menjerumuskan kita pada pengingkaran terhadap takdir. Ya, ada lagi yang lain? Sudah cukup ya nampaknya Pak Tito ya. Ini sudah jam 20.51. Ini sudah melewati hampir 30 menit ya. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan dalam penyampaian. Mudah-mudahan apa yang keluar dari mulut saya itu merupakan kebenaran. Kalau toh ada yang salah, maka saya selalu memohon pada Allah agar ke depan ada yang meluruskan kesalahan yang saya lakukan. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada Pak Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsun, sangat Ustadz Ari atas tausiahnya pada malam hari ini. Mohon izin untuk menambahkan apa yang disampaikan Mas Maman tadi terkait dengan membunuh 100 orang tadi, itu memang ada hadis
riwayat Bukhari dan Imam Muslim di Riyadhus Shalihin, ya. Memang benar ada 100, zaman dulu ada yang membunuh 100 kemudian tadi apa yang disampaikan oleh Mas Maman tadi, itu suatu yang memang ada hadisnya gitu ya. Jadi bukan sekedar sekedar menambahkan ya, ini mohon izin sekedar Terima cerita saya, kasih, tapi Pak Dito. betul-betul hadis dari Rasulullah SAW dan termuat di kitab Riyadhus Shalihin bab taubat kalau tidak salah. Yang bisa kita ambil pelajaran Bapak-Bapak Ibu sekalian, ini adalah apa yang disampaikan tanyakan Mas Awan dan dijawab oleh Mas Ari tadi, bahwasanya kita tidak berputus asa dari rahmat Allah ketika kita telah berbuat maksiat. Artinya pintu tobat terbuka, kemudian kita segera tobat nasuka sebagaimana yang dilakukan oleh yang membuat dosa membunuh 100 orang tadi gitu ya. Di samping itu ketika kita berbuat kebaikan seperti mengaji seperti ini adalah sebuah contoh kita dalam memaintain atau menjaga istiqomah kita. Dan kita pengennya kan husnul khotimah. Jadi kita maintain, kita pelihara dengan cara salah satunya berkumpul dengan kawan-kawan yang baik. Kemudian kita mengaji seperti ini setiap saat kita diingatkan oleh Ustadz, diingatkan oleh Nabi, ya sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz tadi begitu ya. Jadi sama sekalian begitu, saya kira semoga kita bisa istiqomah, hal-hal yang baik kita teruskan, kemudian yang telah kita lakukan, keburukan yang telah kita lakukan, kita segera bertobat, tobat nasuka, dan kita tidak berputus dari rahmat Allah Ta'ala. Karena membunuh 100 itu diterima tobatnya gitu ya. Ya semoga kita yang insya Allah dosanya lebih sedikit, semoga itu lebih diterima lagi dengan keikhlasan dan tobat nasuha kita. Demikian jamaah sekalian, semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih Mas Ari, jazakumullah khair, dan terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.